Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rabbil Anbiya wa Mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk pada proses perencanaan penyusunan aktualisasi atau rancangan aktualisasi yang nanti harus teman-teman selesaikan mulai dari ke-13 itu harus sudah mulai kerja gitu. Maka dalam kesempatan ini mungkin nanti saya mengantarkan sekilas, baru nanti kan kemarin mulai hari ke-13, 14, 15 tugasnya apa gitu sudah diberitahu Bu Fatma belum sih? Belum? Belum, Oke. Pak. Baik, kalau gitu saya mulai dari sini biar nanti teman-teman bisa segera kerja agar kita bisa menyelesaikan tugas kita. Kemarin ini sudah ada yang menyampaikan ya? Belum? Oke, saya mulai Belum. dari sini kalau gitu. Jadi, baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan agenda 3, sinkronus 3, maka berikutnya kita harus segera untuk bisa menyelesaikan tugas lanjutannya, yaitu yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi. Maka ketika kita bicara rancangan aktualisasi, maka teman-teman harus paham betul apa itu aktualisasi. Nanti setelah rancangan selesai itu sebulan akan ada proses di mana teman-teman harus bisa mempraktekkan atau aktualisasi itu suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan baik agenda 1, 2, 3 itu untuk diaktualisasikan atau menjadi hal yang nyata di tempat satker kita masing-masing. Maka di sini peserta itu harus mampu menerapkan atau menerjemahkan atau mengejawantahkan teori yang kemarin diambil baik di agenda 1 yang berkaitan dengan sikap perilaku bela negara, baik itu alasan kebangsaan, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan simbol-simbol negara, yang ketiga juga berkaitan dengan aksi bela negara, dan sampai yang terakhir kemarin adalah teman-teman di agenda 1 harapannya sudah belajar bagaimana, bagaimana menganalisis isu-isu kontemporer, karena isu-isu itulah nanti yang akan menjadi bahan ketika teman-teman menerjemahkan teori ke dalam praktek. Analisis isu yang sudah dipelajari meliputi APKL, kemudian USG, dan Basebone harapannya menjadi satu core isu. Satu core isu itu yang dipraktekkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Yang masing-masing kegiatan itu harus ada tahapan kegiatan. Kalau kita bicara kegiatan, maka dalam teori manajemen itu ada dikenal dengan POAK itu, Plan, Organizing, Actuating, dan Controlling. Maka di sini bisa mengubah konsep menjadi konstruk sesuatu yang dilaksanakan. Maka tugas kita nanti menyusun rancangan aktualisasi. Gitu. Apa itu? Kemudian dari aktualisasi itu harus dilaksanakan sebulan yang namanya habituasi. Habituasi apa? Habit, yaitu proses pembiayaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri. Kalau teman-teman di agenda 2 sudah belajar yang namanya nilai-nilai dasar PNS atau dikenal dengan core value ASN, yang mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian di sana ada harmonis, loyal, adaptif, sampai kolaboratif itu dipraktekkan di sini.
Maka nanti dalam kelulusan teman-teman itu dilihat dari ini. 50% dari nilai perilaku, 20% dari nilai agenda 2 dan 3 semuanya sudah berjalan. Sekarang kita masuk di agenda 4 nanti. Agenda 4 itu apa? Aktualisasi habituasi. Maka kalau kita bicara ini, nanti dalam teman-teman harus mampu merancang aktualisasi. Rancangan aktualisasi bobotnya tadi 20%, 20% itu akan dilihat dari ini. Bagaimana ketepatan rancangan dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 itu yang berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian bagaimana teman-teman bisa memiliki gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Maka setelah analisis Fishbone itu harus kita mampu mengejawantahkan dalam bentuk yang namanya gagasan kreatif. Baru gagasan itu dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan gitu. Sehingga masing-masing kita minimal dalam satu rancangan itu harusnya paling tidak ada 3 sampai 4 kegiatan, baik mulai dari perencanaan sampai nanti evaluasinya. Skornya ini. Maka indikator penilaian itu akan dinilai itu lulus itu syaratnya sampai ini level 3. Nilainya 70,01 sampai 85. Kalau masih 60,01 sampai 70, maka peserta dinyatakan belum lulus gitu. Itulah maka isu yang diangkat itu harus aktual. Artinya apa? Isu diangkat aktual dengan baik disertai bukti dan data. Misalnya seorang guru membuat isu ya tentunya itu yang harus sesuai dengan itu. Maka harapannya teman-teman di LK5 itu sudah dibahas belum ya? Kemarin dengan Bu Fatma. Harusnya sudah. LK5 agenda 3. Sudah belum toh? Tadi pagi, Pak. Ya, tadi pagi. LK5 direview enggak? Di dibaca doang Pak, dipresentasiin sih Pak tadi Pak. Terus diberi Sebenarnya. masukan yang harus dirubah yang sudah benar gitu? Oh iya Pak, dikasih Pak. Oke, berarti mampu teman-teman. Baik. Maka nanti indikator penilaian selain rancangan, teman-teman setelah selesai habituasi juga harus melakukan habituasi dan membuat laporan akhir nanti. Yang dinilai unsur-unsurnya ini. Sama, seseorang peserta itu dinyatakan lulus kalau mampu melaksanakan sebagian besar kegiatan didukung dengan bukti yang ada, yang relevan tentunya. Dan itu semua harus disetujui mentor. Gitu. Maka bobotnya capaian pelaksanaan 5%, kualitas dan manfaatnya 20%. Serta nanti yang 5% juga berkaitan dengan teman-teman harus pelajari teknik atau nanti presentasi di akhir. Jadi lulus tadi dilihat rancangan, yang kedua dilihat laporan. Rancangannya bagaimana nanti kita lihat bersama. Maka kalau cukup memuaskan mencapai nilai pada tataran antara 70,01 sampai 80 itu dinyatakan passing grade-nya terpenuhi atau approve. Tapi kalau masih di bawah, masih reject, masih tertolak gitu. Artinya kelulusannya ditunda. Tapi untuk tahun ini PNS itu hanya diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti lacar karena masanya hanya berlaku 1 tahun. Maka kalau ada yang tahun ini kok gagal, otomatis PNS-nya gugur kan gitu. Untuk itu teman-teman saya berharap ini sudah detik-detik akhir, maksimalkan jangan sampai nanti kita sendiri yang rugi gitu. Sehingga kalau ke mata pelatihan kemarin sudah dipelajari semua lah, baik di agenda 1, 2, dan 3. Tinggal nanti bagaimana kita terapkan. Mulai dari kemarin kita belajar wawasan kebangsaan, sampai ini yang terpenting, analisis isu kontemporer. Ini menjadi catatan penting. Dicari isu, cari penyebab isu, ada data dan fakta, cari gagasan kreatif,
dibuat kegiatan dan outputnya jelas. Itu semua dalam rangka mengaktualisasi core value ASN kemarin, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan seterusnya. Saya agak percepat dikit. Maka nanti kalau teman-teman membuat isu itu harus dideskripsikan, disertai fakta dan data gitu. Maka fakta dan data itu penting, data dan fakta penyebab isu itu dan dampaknya bagaimana gitu. Nanti penilaiannya saya kira ini tinggal dicari hubungannya saja. Contoh-contoh yang kemarin sudah dipelajari ini LK5 harapannya sudah selesai. Bagaimana kemudian unit kerja, kemudian tidak ada masalah. Kemudian identifikasi isu ini di awal teman-teman harus memilih minimal 5. Kenapa? Karena 5 itu kalau dianalisis ditapis gitu, tapisan dengan APKL itu bisa menjadi sudah nanti ketemu 3. Kalau milihnya langsung 3, nanti tidak ada proses tapisan APKL. Jadi pastikan nanti memilih deskripsi isu itu minimal 5. Kalau bimbingan saya biasanya boleh sampai 7, tapi buat aja 5. Kenapa 5? Karena kalau 5 nanti ditapis dengan APKL jadi 3. 3 dianalisis dengan USG ketemu tertinggi 1. 1 kemudian dilihat dari 4 aspek. Material, metode, dan milieu, maka akan ketemu akibat atau dampaknya, nanti baru diketahui gagasan kreatif penyelesaian isu. Ini contoh ini sebenarnya di LK5 sudah, kita sekarang tinggal mengimplementasikan di kolom mulai kolom 2 kegiatan, maka diisi pemecahan isu kegiatan tadi. Saya berharap ini sudah. Nanti teman-teman yang sudah direview Bu Fatma tinggal dikembangkan. Kemudian ini contohnya nanti keterkaitan dengan mata pelatihan yang agenda 2 atau core value berakhlak. Sementara yang agenda 3 nanti itu sudah masuk pada bab 3 bagian atas. Nanti contoh yang pernah saya share nanti kita telah bersama-sama. Tahapan kegiatan tinggal diisi sesuai dengan urutan-urutannya. Yang tidak kalah pentingnya setiap kita pada saat menyusun harus ada dalam rangka mendukung visi dan misi organisasi. Yang kedua dalam rangka mendukung nilai organisasi. Kalau ada instansi yang belum memiliki nilai organisasi, maka diambilkan dari budaya kerja Kementerian Agama. Tapi kalau sudah ada, itu yang dipakai, itu diingat-ingat. Karena ada beberapa peserta yang Pak di organisasi saya belum tercantum nilai organisasi, padahal bab 2 harus dicantumkan nanti. Maka bisa diisi 5 nilai budaya kerja, gitu ya. Tabel ini kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan dengan substansi materi agenda 2. Biasanya langsung keterkaitan dengan core value berakhlak gitu, boleh. Nanti yang ke kolom berikutnya 6 dan 7 itu berkaitan dengan visi, misi, dan nanti yang terakhir berkaitan dengan nilai organisasi. Ini contoh saja. Nah, setelah membuat rancangan seperti ini, teman-teman harus menghitung penerapan core value-nya ada berapa, akuntabelnya berapa, kolaboratif berapa, orientasi bahan berapa, kompeten berapa, harus buat ini. Metrik rekapitulasi rencana habituasi mata pelatihan agenda 2. Maka di sini nanti kegiatan 1 menerapkan orientasi pelayanan berapa kali? 2 misal tulis 2. Ternyata di kegiatan 2 tidak ada, tetapi kegiatan 2 nanti menerapkan kompeten. Silakan. Nanti di kegiatan 3 ternyata menerapkan akuntabelnya, kegiatan 1 sekali, kegiatan 2 tidak ada, dan seterusnya. Ini dihitung, ini metrik. Semakin tinggi hasil akhirnya, itu semakin tinggi nilainya.
Artinya kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, core value berakhlak itu. Setelah itu nanti format penulisannya ini di rancangan cukup 3 bab. Bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, B tujuan, 4 ruang lingkup. Ada yang B itu menulis tujuan dan manfaat, boleh. Ada yang tujuan saja, tidak apa-apa. Kemudian profil bab 2, profil instansi dan peserta di situ. Maka profil instansi itu isinya apa? 1, mungkin sejarah. Yang kedua, sejarah mungkin ya nanti disertai foto instansi. Biasanya itu sudah ada di madrasah, di KUA, kan Kemenak, sudah ada, tinggal minta saja pada bagian di TU, tata usaha. Isinya apa? Profil itu tadi ada sejarah, kemudian letak geografis, kemudian struktur organisasi, ada tusinya masing-masing, boleh enggak apa-apa. Kemudian visi, misi, dan tujuan organisasi, dan yang terakhir adalah nilai-nilai organisasi. Itu profil instansi. Profil peserta, ya identitas peserta sebagai PNS, nanti ditambah yang paling penting bagian bawah profil peserta ada tusi, baik tusi utama maupun tusi tambahan. Itu teman-teman harus memahami sampai di sana. Kemudian rancangan ini yang terpenting nanti. Maka di awal-awal ini kita harus sudah mulai berpikir rancangan aktualisasi. Di rancangan minimal ada deskripsi isu, nanti diberi pengantar dulu, terus baru ditulis isu ke-1 apa, dikaitkan dengan smart ASN atau manajemen ASN yang bagian mana, gitu nanti harus jelas. Isu 2, isu 3, isu paling tidak nanti teman-teman harus di bab 3 bagian A itu minimal 5. Karena apa? Kalau 5 itu bisa ditapis dengan yang namanya analisis APKL. Harus tinggal 3. Kalau hanya 3, nanti kalau melakukan tapisan APKL tidak bisa. 3 masih 3 lagi. Tapi kalau 5 nanti tersaring 3, kemudian di USG yang tertinggi dilakukan dengan analisis fishbone. Ketemulah yang B ini, penetapan core isu ini dengan analisis fishbone itu. Nah, setelah dianalisis, barulah nanti teman-teman ada di sana gagasan kreatif penyelesaian isu. 1 kalimat positif yang berisi gagasan. Nah, setelah gagasan itu jelas, di breakdown menjadi kegiatan. Muncullah di E, metrik rancangan aktualisasi. Metriknya bagaimana? Ada nanti dari kegiatan 1, 2 yang tabel di LK5 itu, yang teman-teman sudah latihan. Yang kemarin tetap dipakai atau berubah Pak? Bebas. Kalau masih itu langsung digunakan juga bagus. Kalau perlu diganti juga tidak apa-apa sepanjang kesepakatan dengan mentor. Nah nanti baru dari metrik itu kita buat rekapnya. Apa? Rekap rencana habituasi terkait dengan apa? Nilai-nilai dasar PNS berakhlak itu. Tabel yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Ini saja nanti sampai bagian yang keempat itu jadwal boleh di sini. Ada juga yang langsung penutup, jadwalnya masuk di A, B, C, D, E, F, G gitu. G jadwal pelaksanaan. Nanti saya ambilkan contoh yang kemarin saya share. Nanti secara keseluruhan ya kita ini ada lembar pengesahan dan seterusnya. Nanti contoh yang sudah saya share ke Mas Labib, mudah-mudahan teman-teman sudah membaca. Sehingga kalau sudah membaca itu insya Allah sudah ada gambaran. Ya ini tadi, minimal bab 1 ada latar belakang, tujuan ruang lingkup, bab 2 ada profil instansi, profil peserta. Tinggal cari ini, tidak usah ngarang. Tinggal cari profil peserta itu nanti sampai tugas utama dan tugas tambahan. Baik.
Ini yang penting harus dipahami teman-teman. Mulai besok, ini kan hari ke-12 nih. Maka mulai besok hari ke-13 itu harus sudah ketemu deskripsi isu itu. Dari 5 harus sudah ditemukan 3. Itu 10 JP artinya sehari itu harus selesai nanti. Kemudian hari ke-14-nya harus sudah dianalisis tadi dengan tapisan-tapisan isu tadi sampai penetapan core isu dari backbone itu hingga menjelaskan gagasan kreatif core isunya apa. Kemudian baru nanti teman-teman membuat matrik rancangan 12 JP itu 15 hari. Besok di hari ke-16 ketemu saya, langsung saya review. Kita mereview dari sinkron kemarin sampai matrik selesai. Kemudian bagian latar belakang bab 1 2 mulai dikerjakan nanti di hari ke-16 17 sampai membuat ini profil instansi, profil peserta. Maka nanti berangkat kita bekerja itu diawali dari bab 3 dulu, bukan bab 1 2. Bab 3 dulu, baru nanti dikombin. Syukur sambil belajar di bab 3, bab 1, bab 2 juga mulai dikerjakan tapi dipisah, jangan jadi satu file dulu. Misalnya file 1 berisi bab 1, file 2 bab 2, file 3 bab 3 gitu. Sehingga draft rancangan itu harapannya selesai di 18, hari 19 ketemu saya, direview, selesai. Nah nanti setelah final 20, teman-teman akan seminar rancangan. Itu seminar rancangan untuk menyampaikan rencana habituasinya apa. Ini tugas-tugas tadi, tinggal dibaca. Pernah saya share ini belum sih? Saya pernah nge-share ini, Mas Labib. Filenya sudah, Pak. Teman-teman sudah di-share? Sampun saya set di grup semua, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi sudah ada gambarannya. Nanti mulai hari ke-13 mengerjakan apa dan bagaimana bentuknya. Hari ke-14 sudah ada semuanya. Membuat analisis isu. Hari ke-14 sudah. Nanti sampai hari ke-15 dan seterusnya sampai selesai. Maka di hari ke-15 teman-teman harus sudah ini selesai. Saya mereview ini di bab 3 ini. Mungkin ini ya tadi rekapnya, metrik rekapnya dibuat dari 7 nilai-nilai dasar ASN itu atau PNS itu. Baru nanti ada jadwal rencana kegiatan itu hari ke-15 sudah jadi. Ya syukur nanti direview sudah siap sampai sini. Baru nanti kita akan paparan setelah menyiapkan latar belakang. Ingat nanti kalau latar belakang harus dicantumkan di sana. Mulai dari undang-undang, PP, sampai keputusan kepala LAN nomor ini, teman-teman. Mulai download, nanti diberi sekilas. Tulis di sana tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan aktualisasi apa? Di sana ada nanti tinggal di copy gitu, di copy atau diedit. Tujuan khususnya dalam core isu itu. Ruang lingkupnya, ingat, saya selalu mengatakan bahwa kita itu harus fokus dan lokusnya jelas. Maka keluasan cakupan itu yang membatasi di instansinya saja. Jangan membahas di KUA lain, gitu. Mencakup unit organisasi atau Kementerian Agama secara keseluruhan. Ini urutan nanti kalau membuat di ruang lingkup. Dan seterusnya nanti hari ke-17 harus sudah selesai. Kita sudah membuat ini, yaitu tentang core value berakhlak itu. Sebenarnya sudah ada, tinggal di copy dari modul, ditaruh di bagian bawah setelah jadwal itu nanti. Ini saya kira selesai dan nanti hari 19 teman-teman harus sudah siap untuk seminar. Tanggal 20-nya itu sudah seminar. Ini saya kira sampai di sini tidak perlu cara membuat PowerPoint itu sudah tahu lah, presentasi sudah tahu. Maka saya ingin teman-teman coba pahami
sekilas saya carikan biar ada gambaran gitu. Contoh rancangan yang sudah saya share boleh dilihat. Jadi besok kalau teman-teman bekerja, ini kebetulan yang saya bimbing di Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai tahun kemarin dan sudah lulus laksana. Nanti teman-teman mulai berpikir bekerjanya mulai ini dulu. Ini coba kita telah bareng-bareng. Kata pengantar nanti tinggal bisa di copy paste lah, gampang itu. Kemudian data risi seperti bab tadi, pendahuluan ada latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian manfaat boleh ditambahkan ruang lingkup. Minimal ada latar belakang, maksud tujuan, ruang lingkup gitu. Kemudian profil instansi dan peserta, itu ada profil instansi meliputi ini profil tempatmu dari sejarah sampai sekarang, lokasinya kalau ada ya pakai, kalau enggak ada ya buat sendiri di map itu terus di share gitu aja, di screenshot taruh sini. Denahnya, denah itu denah gedung, ruangan-ruangan itu, struktur organisasi, visi misi dan nilai organisasi. Ini semuanya perlu nanti. Profil peserta meliputi dua tadi, data peserta, kemudian tugas utama, tugas tambahan, dan rancangan mulai dari ini. Identifikasi dan deskripsi isu, ada pengantarnya dulu, baru isu satu apa, dan seterusnya. Kemudian penetapan berdasarkan penyebabnya. Penyebab apa? Dari manajemen ASN atau semata ASN. Pemecahan, kemudian ini. Coba kita lihat langsung isinya. Jadi nanti teman-teman ketika sudah mulai berpikir, bab satu itu dipikir belakangan enggak apa-apa. Tapi kalau mau dia enggak mulai dipikir, ditulis enggak apa. Ingat dari yang paling luas dulu. Paling luas itu apa? Undang-undang. Setelah undang-undang mulai mengecil, undang-undang S, kita mulai bicara latsar. Setelah latsar mulai kita masuk di kementerian masing-masing sesuai dengan kita. Kementerian Agama cari referensi yang berbicara tentang di Kementerian Agama. Kemudian nanti baru masuk kemarin mulai latsarnya dari MOC, terus belajar agenda 1, 2, 3 dijelaskan jelas di sini. Selesai ini latar belakang sampai ini kena judul yang nanti akan dipilih. Ingat, berdasarkan judul itu harus selalu yang sifatnya negatif, artinya yang kurangnya, belum optimalnya dan terusnya nanti di sini. Ini sih maksud dan tujuan. Maksud kegiatan untuk apa? Teman-teman nanti dibaca gitu yang memungkinkan di copy aja, enggak apa. Tujuannya, manfaatnya bagi organisasi, bagi unit kerja. Organisasi itu kementerian boleh, bagi satker, bagi peserta. Baru ruang lingkup bicara itu. Meliputi apa saja aktualisasi ini. Ini di bab 1 selesai. Bab 2 profil dan profil instansi dan profil peserta. Ya ini ada foto, cerita dulu, profil kita, sejarah sampai selesai. Ini tinggal minta aja, tinggal copy dari kepegawaian atau bagian TU biasanya sudah ada. Selesai, lokasi. Kalau ada datanya geografik gitu, ditulis di sini jalan apa berapa dan terusnya. Kalau syukur punya denah ini, kalau enggak punya coba aja ini denah ruang ya. Kalau yang lokasi tadi boleh dari map itu di search kemudian di screenshot dikopikan ke sini. Kalau denah lokasi itu ruang kita, kantor kita, sekolah kita, madrasah kita pasti ada itu denah lokasi. Struktur organisasi sudah biasa, tinggal minta, tidak usah buat sendiri. Bagian-bagiannya boleh dicantum sesuai tugasnya. Kemudian sampai bagian berikutnya ini, visi dan misi. Tuh sampai ini. Visi dan misi organisasi, visinya apa?
Misinya apa? Ini yang nanti di kolom 6 itu. Jadi solusi yang berkaitan dengan visi misi dan nilai organisasi. Kalau madrasah punya ya dibuat nilai organisasi. Kalau tidak punya pakai budaya kerja Kementerian Agama yang 5 itu simbolnya udah ada. Selesai ini bab 2. Baru profil yang sifatnya individu. Mas Rafi, pada yang ditanyakan? Iya Pak, Ya. terkait organisasi mau Pak. Hmm. Saya kan secara tugasnya memang di UIN Wali Songo, khususnya di Ya. FEBI. Nah, Hmm. di fakultas tertentu itu kita pakainya UIN Wali Songonya atau fakultasnya langsung Pak? Nggih. Kalau fakultas punya fakultas, kalau fakultas tidak punya paket UIN-nya, rektoratnya. Oh, siap. Berarti kalau Oke. ada yang terkecil dipakai langsung nggih. Ya, yang langsung fokus ke kita. Oh, siap. Kalau tidak ada, pakai UIN, UIN tidak ada lagi, pakai kementerian. Aman. Siap. Ini ya, data seperti biasa, data pribadi, seperti ada foto, terus tusi utamanya. Jadi tugas dan fungsi boleh digabung, nanti ada 1, 2, 3, boleh tugas sendiri, fungsi sendiri. Ini tugas utama. Kemudian tambahan itu ya penugasan direktif dari atasan. Tambahan-tambahan yaitu tugas-tugas yang tidak ada di tusi kita, tapi suruh menyelesaikan. Ini baik tusi tugas tambahan. Selesai bab 2. Tapi bab 2 mikirnya belakangan saja. Justru yang penting mulai besok teman-teman harus sudah mulai berpikir di bab 3 ini. Rancangan aktualisasi. Tadi saya sampaikan rancangan aktualisasi harus ada pengantar lah gitu. Rancangan bla 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 baru pilihan isunya. Contoh nih isu 1. Belum optimalnya sarana prasarana terkait pelayanan pengaduan pada ruang pelayanan kunjungan di LP khusus anak kelas 1 Kutoarjo. Ini harus ada data dan fakta. Tidak bisa kita ngarang sendiri, harus ada real, kondisi realnya diceritakan di sini. Isu 2 apa? Ada bentuk deskripsinya. Isu 3 juga demikian. Isu 4 sampai minimal isu 5. Maka saya berharap teman-teman harus nanti minimal 5 isu diangkat dulu sebagai sebelum dilakukan tapisan, sebelum dilakukan yang namanya analisis. Baru nanti ini kolom 5 LK5 yang kemarin sudah dikerjakan itu untuk ke sini, untuk tabel 3.1. Tabel 3.1 apa? Identifikasi isu dan keterkaitan materi agenda 3 ini. Jadi dipilih isunya apa, kemudian sumber isunya apa? Apakah manajemen ASN apa smart ASN? Keterkaitan yang tadi dikerjakan 5 tinggal dipindah di sini, dideskripsikan di sini. Isu yang kedua misalnya belum optimalnya sistem pengecekan barang titipan di area kunjungan. Oh, berkait sumbernya manajemen ASN. Apa kira-kira yang terkait dengan itu? Ini. Dan seterusnya ya, sampai isu 5-5-nya. Selesai, belum optimalnya bla bla bla. Oh, manajemen ASN diketik. Kalau sudah, mulai sekarang penetapan core isu. Jadi dari 5 tadi mulai dianalisis. Bagian kedua, penetapan core isu dan keterkaitan penyebabnya. Penyebabnya ini sumber-sumbernya dari sini. Maka di sini mulai dianalisis dengan A, aktual, P, problematik, kemudian K-nya kekhalayaan dan L-nya layak. Kekhalayaan itu artinya itu betul-betul kalau tidak terselesaikan akan mengganggu khalayak yang dilayani. Barulah ditapis ini. Ini sudah selesai kemarin di agenda 1 harusnya sudah diajari semua. Diberi skor pakai rating scale 1 sampai 5.
Setelah dilakukan ini, maka yang tertinggi nilainya diambil 3, peringkat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 dianalisis berikutnya, yaitu dengan yang namanya USG. USG saya kira mulai dari urgensinya sangat penting, seriousness, kalau tidak segera diselesaikan itu dampaknya sangat serius, sampai growth-nya, kalau tidak segera diatasi akan berkembang luas. Maka di sini dijelaskan. Ini baru yang 3 tadi, mulai dari belum optimalnya sarana, belum optimalnya sosialisasi, sampai belum optimalnya di sini sistem pengecekan, dilakukan analisis USG. Yang tertinggi skornya itu peringkat 1, itulah yang diambil sebagai core issue. Maka dari APK USG ditemukan core issue ini. Ini baru dilakukan yang namanya analisis fishbone, tulang ikan. Dilihat dari 4 aspek minimal. Man, material, metode, dan milieu. Milieu itu sistem lingkungan itu, milieunya, sistem itu metodenya, dan nanti ada yang berkaitan dengan man, skillnya, dan juga nanti berkaitan dengan materialnya. Yang terpenting di sini itu harus ada dampak atau akibat dari analisis ini. Ini harus bersifat negatif. Ketidakpuasan dampaknya maka masyarakat tidak puas, ini contohnya. Nanti dampaknya apa? Setelah dampak diketahui barulah ini diambil gagasan kreatif dari isu ini, maka ada gagasan kreatif penyelesaian isu. Ini gagasan kreatifnya apa? Karena belum optimal tadi, maka diputuskan. Sehingga setelah ini ada yang namanya kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Makanya kalau memilih kegiatan jangan terlalu banyak, khawatirnya nanti dalam 1 bulan tidak terselesaikan, nanti repot sendiri gitu ya. Baru dibuat metrik seperti tadi. Yang angka 5 itu metrik ini. Cukup nomor, nama kegiatan, tahapan, output, agenda 5. Agenda 3 sudah ada, agenda 2 maaf. Agenda 3 sudah tidak ada karena sudah pindah di bagian atas tadi. Tinggal kontribusi terhadap visi misi dan kontribusi terhadap nilai organisasi. Seperti LK kemarin. Selesai nih sampai di sini. Nanti dihitung semuanya baru rekapitulasi. Matrik rekapitulasi, aktualisasi nilai-nilai berakhlak itu berapa kali diterapkan dalam kegiatan, maka teman-teman membuat ini. Membuat ini kegiatannya ada berapa. Saran saya kalau bisa jangan banyak-banyak kegiatan, nanti khawatir tidak selesai. Tapi kalau dirasakan bisa, terserah. Ini berorientasi pernah diaktualisasikan kegiatan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 kali. Akuntabel berapa kali, kompeten berapa kali, harmonis, loyal, sampai ketemu akhir ini. 25 aktualisasi. Selesai itu buat jadwalnya. Sampai jadwal ya di bab 3 ya, sampai jadwal selesai. Tinggal kalau ada antisipasi, kalau ada kendala kegiatan 1 solusinya apa? Maka ada kegiatan asumsi kendala dan antisipasi menghadapi kendala. Sampai di sini selesai sebenarnya. Nah, rancangan teman-teman selesai sampai di sini. Ini boleh ditambahkan nilai-nilai dasar, ini teori saja. Tinggal di copy paste dari modul. Nilai-nilai juga berakhlaknya nanti tinggal di copy. Strategi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, itu tinggal di copy aja. Selesai. Nanti ini ditambahkan juga boleh yang materi agenda 2. Manajemennya, manajemen ASN, smart ASN, maka selesai.
Sampailah pada bagian yang terakhir, bab 4 penutup. Kesimpulan, jangan lupa nanti diberi referensi. Sampai di sini rancangan selesai. Maka teman-teman, saya berharap harus sudah mulai, biar nanti saatnya kita di hari ke 3 hari berikutnya saya review itu targetnya bab 3 dulu. Bab 3 wajib selesai. Itu dulu, silakan yang mau diskusi atau ditanyakan atau dirasa cukup ya enggak apa-apa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Ivan. Untuk format pembuatan dokumennya ada gak, Pak ya? Terkait fontnya harus apa, terus Oh, ininya apa, segala macamnya itu. oh Iya, penjelasannya ada, saya belum share ya, teknis belum, penyusunan Pak. ya. Oke, coba nanti di sementara kalau toh memang masih ada itu pakai Time New Roman 12 1,5 spasi. Itu yang standar digunakan. Kalau nanti ada perubahan kan tinggal editing. Biar Ya. teman-teman langsung bisa mulai bekerja. Gitu ya Mas Evan ya. Biasanya Time New Roman 12. Spasinya 1,5. Pakainya A4. Nanti atas kanan 2,5 2,5, kemudian yang satunya 1,5 bawah dan kiri. Itu ya. Silahkan ada yang ditanyakan lain. Pak Darwi, untuk Mm-mm. grupnya WhatsApp apakah perlu kami buat atau tidak perlu, Pak? Kelompok Kalau ikut, kecil ini sudah punya belum? sih Kelompok Pak, 2 yang bimbingan saya. ampun. Saya Oke, dimasukkan aja. oke, siap, Kalau di siap. angkatan 6 dulu saya langsung minta dimasukkan sehingga saya bisa memberikan info atau contoh yang kalau teman butuh langsung di grup situ tanyanya. Saya menjawab langsung. Di Oke, grup siap, Pak. angkatan 12 ya ini ya. Oke, Angkatan 12 kelompok 2. Saya nanti langsung sambil karena kita asinkronus terus nanti mulai besok tanggal hari ke-13 sampai hari ke-15. Tapi teman-teman tetap bekerja, cuman tidak ketemu via Zoom. Saya memberikan arahan atau masukan lewat B, WhatsApp gitu aja lewat grup. Itu ya Mas Labib ya. Ketuanya siapa sih? pulau Pak. Oh Mas Labib ya nanti dikomunikasikan gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi mulai besok pagi harus sudah segera bekerja ya. Jangan ditunda-tunda karena nanti banyak. Masih ada? Mari Pak. Pertama, Baik Mas. Ya Mas. Agak keras Mas Ma'ruf. oke, pertama ingin saya sampaikan tentang kami ini. Tadi sudah disampaikan ketika lembaga tidak memiliki organisasi maka menggunakan eh, budaya 5 budaya kerja. Nah, kebetulan kami tadi berkoordinasi dengan pegawai di bawah kami terkait dengan Hmm. profil lembaga termasuk visi dan misi. Kami tanyakan tidak tahu gitu loh Pak. Nah, Hmm. mohon mohon Ya, petunjuknya supaya kami dapat ya. menyelesaikannya itu. Di KUA Mas Ma'ruf punya enggak? Punya semacam slogan gitu enggak? Nah, itu Pak, tadi sempat tak tanya bahkan sampai tanya banner. Dan Hmm. biasanya kan di banner ataupun di awilan itu Ya. sampai itu nggak ada begitu Pak. Oke, kalau di KUA enggak ada, nanti coba di Kemenak. Mas Ma'ruf di mana? Saya di Madukara Pak, Banjarnegara. Mana? Di Jepara. Banjarnegara Pak, Jepara. Banjarnegara, Oh, Banjarnegara. Banjarnegara. Kalau nanti di kawan tidak menemukan, coba tanya di kan Kemenak Banjarnegara nilai organisasinya apa. Biasanya menjadi slogan gitu. Kalau tidak ada lagi, sudah ambil 5 budaya kerja Kementerian Agama. Itu ya. Itu yang dinilai organisasi ya Pak. Nah, yang Mm-mm. visi misinya itu Pak, Kalau visi misi itu kan semua satker itu biasanya punya. Madrasah punya kan madrasah-madrasah?
punya itu anu Pak. Gitu ya, tanya KUA dulu slogan atau nilai organisasi. Kalau tidak ada, tanya Kemenak. Kalau Kemenak Banjarnegara tidak ada, pakai 5 Ya, budaya kerja Kementerian Agama. Itu ya Mas Ma'ruf ya. Silakan. ya, ya. Ya, yang ada pertanyaan lagi. Ya, tentunya Mbak. Oke, cukup. Mulai bekerja ya, LK5 yang sudah direview dijadikan rujukan lah. Tapi nanti masih bisa berubah. Yang penting teman-teman harus sudah segera konsultasi dengan mentor. Pak, saya mau membuat ini, pripun gimana gitu. Kalau sudah disetujui, mulailah dibuat tadi deskripsi isunya, sumber-sumber isunya, kemudian sampai analisis tapisannya APKL, USG maupun baseball gitu. Ya, nanti berakhir sampai jadwal 3 hari itu harus tuntas gitu. Makanya besok misalnya ada kendala, saya di WA grup saja, grup kelompok 2 angkatan 12 ini. Mas Aminuddin, ada yang ditanyakan? Cukup? Ayo Mbak Lailata, silahkan kalau tanya. Mas Miftahul Ulum, Oh, Pak. tanya lagi, Pak. ya salah satu Oh, dulu. oh siap. Jadi, Ya, kami masih rada kesusahan untuk mencari isu, Pak. Kemarin mentor juga masih sibuk karena hmm, terkait semester baru, jadi masih belum belum bisa di inilah ganggu. Apa namanya, terkait isu itu mungkin ada tips dan saran dari Pak Darwi. oke. Bagaimana yang mencari yang paling mudah didapatkan gitu, Pak. Ya, satu, isu itu harus fokus. Fokus itu fokus yang pada tusi kita. Jangan sampai isu kita itu nanti tusi orang lain. Kenapa? Sulit kita nanti. Satu, fokus. Kemudian lokusnya pasti tempat kita di KUA ya cukup di KUA, enggak usah ambil di Kemenak gitu. Di madrasah ya cukup di madrasah. Itu. Kemudian isu itu pastikan yang saat ini aktual. Makanya dulu ada isu kontemporer. Yang betul-betul dilihat aja. Yang penting disertai data dan fakta. Jangan sampai kita isu ngarang-ngarang. Tidak boleh guru mengatakan gini, sebagian besar guru belum menerapkan model pembelajaran problem based learning misalnya. Tidak boleh, misalnya kita punya guru teman satu madrasah 30, dihitung yang sudah berapa, yang belum berapa. Atau pakai presentasi, 60% guru itu tidak boleh sebagian besar, itu tidak bisa. Datanya harus valid. Betul-betul real, kondisi real. Jangan data yang dikarang. Nanti mentornya tahu itu. Itu ya Mas Labib ya. Satu fokus ya. Fokus sesuai tusi kita. Jangan sampai itu nanti repot ketika itu tusi orang lain kita angkat. Itu. Masih ada Mbak Mukarma mau tanya atau Mbak Imas? Ibu Lailata, Mbak Laila. Laila, monggo tadi mau tanya apa tadi? Ini, Pak, saya kan di sekolah sudah menanyakan ke bagian TU tentang Hmm, masalah sejarah, visi profil misi ya. dan lain-lain gitu. Tapi Hmm. ternyata katanya tidak ada gitu, Pak. Malah disuruh cari di Google itu gimana ya? Maksudnya boleh atau tidak? Ya boleh, minimal kita tahulah madrasah kita itu tanggal berapa pertama kali berdirinya gitu. Masa enggak ada SK-nya? Jangan-jangan madrasahnya enggak berdiri malah. Pasti Karena ada. dulu katanya ini, Pak, madrasahnya dulu swasta dulu. Enggak masalah, kan masalah Ya, sekarang sudah negeri belum? sudah, tapi maksudnya katanya gitu loh, Pak. Ya Yang sambil tanya ininya itu. senior-seniornya nanti sambil dibuat sendiri. Syukur Mbak Laila buat menjadi dokumen madrasah berarti prestasinya bagus. Iya, biasanya ada. Minimal nanti ada SK penegrian tahun berapa gitu. Tidak harus tanggal, bulan, jam berapa, enggak. Tahun lah cukup.
Pak? Pasti ada. Tidak mungkin satker tidak berdiri gitu. Jangan-jangan kalau tidak nanti malah satkernya apa fiktif nanti. Pak. Gitu ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Tanya guru-guru senior atau ya minimal orang-orang yang sudah lama di situ pasti tahu. Nah. Mas Miftahul, ada yang ditanya? Halo Mbak. Belum. Baik Mas, tadi mau tanya, tidak jadi? Saya berharap sudah bisa. Kalau sudah bisa semua, ini jam 3 pas diakhiri. Gitu. Cukup semua ya? Mulai nyusun isu. Sebenarnya dulu sejak agenda 1 itu harusnya sudah mulai fokus mengerucut saat rancangan itu tinggal dipindah-pindah selesai. Makanya sampai LK5 itu harapannya terselesaikan dan sudah direview. Yang perlu revisi, direvisi. Gitu. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terus file yang mau dibutuhkan apa? Yang belum, yang saya harus share. Contoh sudah ada ya. Terus materi-materi kemarin sudah saya share. Kalau materi yang ini tadi sudah ada belum? Yang tadi saya tayangkan. Temen Pak, yang Sudah? materi coaching nggih, Oh, sampun. sudah, berarti sudah. Cukup nggih? Karena itu ya teman-teman ya. Siapa? Iya Pak. Nanti mungkin pertanyaan lanjutan. Oh, Mas Afa monggo. Mau Ya, tanya? Enggak, silakan. enggak. Oh, Enggak, enggak. Oh, enggak. nggih. Nanti saya Nggih, Nat. dimasukkan grup kecil ya, grup kelompok ini ya. Nggih, siap. Siap, Oke. Pak. Nanti pertanyaan lain-lain mungkin menyusul, Pak. Biasanya masih masih shock Ya, tadi ini. masih bingung rancangannya kok banget gitu ya. Biar sambil baca-baca nanti kalau ada yang bingung mungkin bisa Ya. ditanyakan lewat grup ya, Pak. Makanya teman-teman mulai download ya undang-undang PP perkalan itu mulai di-download. Jangan lupa nanti setiap nulis itu harus ada referensinya. Ya, referensi setelah bab 4 itu harus itu wajib. Itu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan sudah ada Siap. gambaran. Nanti boleh kita komunikasi kalau memang ada masalah. Baik dari saya anggap cukup. Pas lah ini jam 15. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan untuk mandiri kalau ada tugas. Tadi pagi ada penugasan dari Bu Fatma. Ini Pak, PLC apa ya. namanya? Ya, journaling, video journaling sama Oh, LK5 untuk revisi-revisi, Pak. oh Terus revisi sama kali. hari ini evaluasi akademik yang dari PLC. Oke, ya berarti biar nanti ada kesempatan ini pas jam 15 dari saya anggap cukup. Saya minta maaf nanti kalau ada yang kurang berkenan dan kalau ada yang kurang silahkan komunikasikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Bila topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera wabarakatuh. buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan mana Mas Wildan? Tidak ada. wabarakatuh. Tapi ada record kan? Manten. Oke, ya. Saya izin live untuk semuanya. Matunan Pak Darwi. Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masuk grup ya. Grup coaching ya. Guys, masuk ya. Bikin grup baru. Ini yang record Enggak, siapa? grup B tak alihkan. Karena kayaknya udah nggak ada tugas kelompok lagi. Ada asisten coaching nggak sih, Mas? Ini yang Hah? record siapa yang record? Ada asisten Record Mas Ali, coaching Mas nggak Ali. sih? Nanti di Aku. share Mas Ali ya. Oke. Enggak Mas, ini matiin dulu Mas. Ini Oh iya, obrolan sensitif nih.